Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi aplikasi komputer perkantoran di minggu pertama sesuai dengan RPS dan juga kontrak kuliah kita yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Minggu ini, minggu pertama kita masuk ke materi mengenal Microsoft Word. Nah, nanti kemampuan akhir yang direncanakan, jadi setelah kalian mengikuti perkuliahan di materi minggu pertama ini, diharapkan dapat mengetahui dan juga memahami tentang dokumen dan juga dasar-dasar teks dalam Microsoft Word. Oke, jadi untuk Microsoft Word yang kita akan gunakan, kalian bisa menggunakan versi 2013 sampai 2016 atau versi 2013 ke atas, supaya tools yang kita gunakan sama. Jadi kalau 2013 ke bawah, khawatir kalau toolsnya ada yang tidak ada, atau nanti kalau dibuka di versi 2013 Word-nya tidak bisa terbuka. Jadi diusahakan untuk memakai Microsoft Word versi 2013 ke atas. Oke, sebagai pendahuluan, ini Microsoft Word ini adalah aplikasi untuk pengolahan kata. Selain Microsoft Word juga banyak yang lain, misalkan WPS, itu juga salah satu aplikasi pengolah kata. Nah, untuk tampilan di versi Microsoft Word 2013 sampai 2016 itu mempunyai tampilan antarmuka yang mirip, ya. Jadi kalau kalian sudah terbiasa menggunakan versi yang lama, jadi bisa meluangkan waktu untuk bisa lebih akrab dengan antarmuka yang 2016. Nah, ini antarmuka untuk Word ketika pertama kali kita buka, maka akan muncul layar start seperti ini. Ini namanya layar start. Nah, di dalam layar start ini ada pilihan menu-menu, yaitu bisa membuat buku kerja atau workbook baru, ini blank dokumen, kemudian memilih template, ini welcome to Word, single space, blue gray resume, dan seterusnya. Kemudian mengakses buku kerja yang baru saja diedit, ini ada di sebelah sini. Nah, ini misalkan contoh-contoh yang baru selesai diedit. Nah, untuk bisa mengakses antarmuka Word, ya, di blank dokumen kita pilih blank dokumen ini, kita klik. Nah, ya, setelah kita klik blank dokumen, maka akan muncul antarmuka Word 2013 atau ke atas, ya. Ini kita menggunakan, yang saya gunakan Microsoft Word 365, mirip juga, ya. Ini setelah kita buka blank dokumen. Nah, kemudian di lingkungan Word ini, jadi ketika kita membuka blank dokumen, maka kita akan menemukan fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Ya, ini ada banyak fitur di sini. Nah, fitur-fiturnya diantaranya ada ribbon dan quick access toolbar.
di mana nanti kita akan menemukan tab-tab perintah Word dan juga ada tampilan backstage. Nah, ini maksudnya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama adalah ribbon. Jadi di Microsoft Word ini ada yang namanya sistem tab ribbon. Jadi di ribbon ini berisi beberapa tab yang ada di bagian atas jendela Word. Ya, ini contohnya seperti ini. Nah, ini semua namanya ribbon tab. Nah, di sini ya, ini adalah ribbon tab, semuanya ini dari ujung kiri sampai ke kanan, ini dinamakan dengan ribbon tab. Yang ada tanda merahnya ini disebut ribbon tab. Nah, di setiap tab itu ada beberapa kelompok perintah. Jadi ini ada file, home, insert, ini disebut dengan tab, ribbon tab. Nah, di setiap tab, kalau kita klik, maka keluar perintah yang terkait. Misalkan ini tab file, nah ini keluar backstage, namanya backstage. Kemudian contoh lagi, kita klik di insert, maka ini akan keluar perintah ada page untuk pengaturan page, table, illustration, dan seterusnya. Nah, ini untuk menambah perintah yang lebih banyak, jika kita ingin mengambil perintah yang lebih banyak, nah misalkan di sini kita bisa klik di sini, ada tombol untuk menampilkan lebih banyak pilihan, ada tombol panah kecil di sudut kanan bawah. Ini untuk menampilkan lebih banyak pilihan. Ini contohnya. Nah, kita bisa menampilkan atau menyembunyikan ribbon ini. Jadi kalau misalkan ribbon ini mengganggu atau layar kita kurang besar dengan adanya ribbon ini, kita dapat menyembunyikannya. Bagaimana caranya? Jadi kita bisa klik panah ribbon display option di sudut kanan atas ribbon. Ya, ini adalah ribbon display option. Kita bisa klik di sini. Ada 3 pilihan: auto hide ribbon, show tabs, atau show tabs and comments. Jadi ini nanti akan mempunyai fungsi masing-masing. Ya, kalau misalkan kita pilih auto hide ribbon, maka yang terjadi seperti ini. Nih, kita coba klik di sini, auto hide ribbon. Nah, maka dia ribbonnya akan tersembunyi dan akan tampil layar penuh. Itu. Nah, untuk menampilkan kembali ribbonnya, klik perintah expand ribbon di bagian atas layar. Nah, ini. Nah, expand ribbon ini ya. Ini kalau auto hide ribbon. Nah, ini. Oh, ini. Nah, ini. Nah, dia akan keluar lagi. Kemudian untuk menu yang kedua, show tabs, dia akan menyembunyikan semua kelompok perintah yang tidak digunakan, tapi tabnya akan tetap terlihat. Untuk bisa menampilkan kembali, kita bisa klik tabnya. Ini contohnya, kalau kita pilih yang show tabs, nah seperti ini. Jadi tab-tabnya tetap terlihat, tapi perintah di dalam tabnya ini tidak terlihat. Sedangkan kalau kita memilih show tab and comments,
maka semua tab dan perintah akan terlihat. Nah, ini show tab and comments ini adalah defaultnya ya, secara default ketika kita pertama kali membuka Word. Nah, ini defaultnya seperti ini. Yaitu tadi untuk fitur ribbon. Nah, selanjutnya ada fitur search. Fitur search ini berguna ketika kita mengalami kesulitan untuk menemukan perintah yang kita inginkan. Nah, ini fitur search bisa membantu kita. Nah, ini di sini di tengah paling atas, misalkan kita mau menemukan page. Nah, maka fitur search akan membantu mengeluarkan fitur-fitur page. Nih, semua akan keluar. Jadi di actionnya page, kemudian ada di get help on, ini mencari di web, ini juga di web, atau di files. Nah, selanjutnya fitur yang ada di antarmuka Word ini yaitu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini terletak di atas ribbon ya, yang ada di warna biru. Nah, di sini ada auto save, kemudian untuk save ini tombol save, undo, redo. Ini adalah Quick Access Toolbar. Nah, secara default dia akan menampilkan perintah ini ya, save, undo, redo. Atau kita juga bisa menampilkan perintah lain sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, bagaimana cara menambahkan perintah di Quick Access Toolbar? Pertama, kita klik dulu panah drop down di sebelah kanan Quick Access Toolbar. Ini ya, ada Customize Quick Access Toolbar, ini kita klik, kemudian kita pilih perintah yang ingin kita tambahkan dari menu. Ini kita klik. Nah, misalkan kita ingin tambahkan Quick Print. Nah, maka dia akan muncul, perintah akan ditambahkan di Quick Access Toolbar. Ini sudah ditambahkan. Nah, jika kita ingin Quick Print tadi tersembunyi lagi, kita tinggal uncheck ini. Nah, maka dia akan tersembunyi lagi perintahnya. Itu untuk Quick Access Toolbar. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian lembar kerjanya. Di sini kita masuk lebih dalam lagi. Di bawah ribbon, nah ini ada seperti garis-garis ini, penggaris ya, ini rulernya terletak di bagian atas. Dia juga ada di sebelah kiri lembar kerja kita, sebelah kiri dokumen. Jadi bagian atas dan juga kiri. Nah, ruler ini akan mempermudah kita untuk menyesuaikan dokumen dengan presisi. Nah, ruler ini juga bisa kita sembunyikan untuk bisa memperbesar layar kita. Nih caranya, ada di tab view. Kita klik tab view, kemudian centang untuk menampilkan atau menyembunyikan. Ini view rulernya. Jika kita ingin menyembunyikan, kita uncheck. Kalau kita ingin menampilkan, kita cek rulernya. Nah, kemudian ada antarmuka yang lain di dalam Word ini, yaitu Backstage. Nah, di Backstage ini dia akan menampilkan pilihan untuk penyimpanan, membuka file, mencetak, dan juga sharing dokumen.
Nah, ini untuk mengaksesnya kita bisa klik tab file di ribbon. Ya, file, maka dia akan tampil backstage. Ini backstage-nya. Nah, seperti ini tampilannya. Ada beberapa tampilan di situ. Misalkan ini return to Word, ada tanda panah di dalam lingkaran ini. Jadi ini untuk menutup tampilan backstage dan kembali ke Word. Ini kita klik, maka dia akan kembali ke lembar kerja. Kemudian home. Nah, ini home, ini backstage-nya, ini home backstage-nya. Kemudian kalau new, ini untuk membuat dokumen baru atau kosong. Kemudian open berarti membuka dokumen yang sudah kita simpan di komputer atau OneDrive. Kemudian ada info. Ini berisi informasi tentang dokumen yang kita buka saat ini. Nah, di info ini kita juga bisa memeriksa dokumen untuk menghapus informasi pribadi dan juga melindunginya supaya jika ada orang lain ingin membuat perubahan, maka bisa dicegah. Oke, mungkin ada pertanyaan dari sini. Silakan menghubungi saya, bisa lewat LMS, pertanyaan di LMS atau via WhatsApp. Nah, apa sebenarnya kegunaan kita belajar? Ada antarmuka di sini, kemudian ada istilah-istilah di banyak istilah-istilah di situ di antarmuka Word. Jadi kita mungkin sering menggunakan aplikasi Word ini, tapi ada istilah-istilah di dalamnya yang kita belum tahu dan terkadang ini nanti akan banyak keluar pada saat kalian ujian, baik UTS maupun UAS nanti. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah tampilan backstage. Nanti kalian bisa mencoba untuk mengeksplor apa saja kegunaan di tampilan backstage ini ya. Ada print, share, export, transform. Nah, kemudian ini selanjutnya yaitu tampilan dokumen dan zooming. Nah, kita bisa memilih tampilan yang akan kita gunakan untuk dokumen yang kita kerjakan. Ya, jadi kita bisa memilih mode dokumen yang akan kita gunakan. Ada di bawah, bagian bawah, kanan bawah ini. Ada read mode, kemudian print layout maupun web layout. Nah, tampilan-tampilan ini berguna jika kita akan misalkan mencetak dokumen, berarti kita harus menggunakan print layout. Jika kita akan menggunakannya untuk keperluan membuat website, maka kita bisa menggunakan web layout. Oke, selanjutnya, nah ini adalah contoh-contoh untuk mode yang ada di tampilan ini. Ada read mode, misalkan kita tinggal klik read mode, maka bentuknya akan seperti ini. Nah, untuk read mode ini layar akan penuh ya, jadi
lembar kerjanya akan penuh seperti ini. Jadi untuk read mode ini berguna jika kita ingin membaca teks dalam jumlah yang besar atau kita ingin mereview pekerjaan kita. Kemudian selanjutnya print layout. Nah, ini kita bisa klik print layout. Ya. Ini adalah tampilan defaultnya untuk Microsoft Word. Maka ini akan menampilkan dokumen ketika akan dicetak. Jadi sebelum kita mencetak dokumen, kita lihat tampilannya dulu di print layout ini. Nah, sedangkan jika kita memilih web layout ini, ya, maka dokumen akan tampil seperti halaman web. Jadi ini akan membantu kita jika kita ingin menggunakan Microsoft Word untuk mempublikasikan konten yang ada di dokumen kita secara online. Nah, di sini juga ada fitur untuk memperbesar dan memperkecil tampilan dokumen kita. Saya tutup dulu, saya kembalikan ke tampilan print layout. Nah, di sini ada zoom slider di bagian pojok kanan bawah. Nah, kontrol zoom slider, nah ini untuk memperbesar atau memperkecil secara bertahap. Ini kita bisa klik tombol plus untuk zoom in untuk memperbesar, dan juga tombol minus, ini tombol min untuk zoom out atau memperkecil. Nah, misalkan ini, nah kita bisa memperbesarnya. Nah, di sini prosentasenya ya, zoom levelnya, jadi 120%, berarti ini kita sudah memperbesar 120%. Kita kembalikan lagi ke tampilan defaultnya 100%. Oke, itu untuk bagian pertama, pengenalan antarmuka dari Microsoft Word. Untuk selanjutnya, di video kedua akan ada materi untuk membuat dan membuka dokumen pada Microsoft Word.